Dengan hormat, kami, rakyat Indonesia, menyampaikan tuntutan nyata kepada DPR RI agar dalam waktu 1 minggu ke depan mengambil langkah-langkah konkret yang dapat langsung dirasakan oleh rakyat sebagai wujud keadilan sosial. 1. Transparansi anggaran DPR. Poin pertama, publikasikan secara terbuka rincian penggunaan anggaran DPR, khususnya terkait tunjangan, perjalanan dinas, dan fasilitas. Poin kedua, hentikan sementara belanja yang tidak mendesak. Misalnya mobil dinas dan renovasi gedung untuk dialihkan ke subsidi rakyat. Nomor 2, realokasi anggaran untuk rakyat. Poin pertama, dorong pemerintah menambah subsidi harga kebutuhan pokok, misalnya beras, BBM, listrik rumah tangga kecil. Pastikan hasil realokasi segera diumumkan ke publik. 3. Pengawasan harta dan pengawasan harga dan inflasi. Poin pertama, gelar sidang terbuka dengan Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, dan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pokok. Poin kedua, publikasikan hasil sidang dalam 7 hari ke depan agar rakyat tahu ada pengawasan nyata. Nomor 4, prioritas legislasi yang pro rakyat. Poin pertamanya, hentikan pembahasan rancangan undang-undang yang berpotensi menambah beban rakyat. Poin kedua, segera prioritaskan rancangan undang-undang yang melindungi pekerjaan informal, petani, nelayan, dan UMKM. Nomor 5, forum aspirasi publik. Poin pertamanya, buka kanal resmi, misal forum daring ataupun siaran langsung untuk menampung aspirasi rakyat tiap minggu. Poin selanjutnya, sampaikan laporan mingguan terkait jumlah aspirasi dan tindak lanjut nyata. Kami menuntut agar langkah ini ditetapkan segera dalam 7 hari ke depan. Keadilan sosial tidak bisa ditunda. DPR ada karena rakyat, dan tanpa rakyat DPR tidak ada. Adapun dengan maraknya demo yang sudah berjalan di beberapa daerah, selain yang sudah kami bacakan di atas, masih ada rincian secara spesifik tuntutan demo dalam 1 minggu ke depan agar semakin jelas arah tujuan daripada demonstran sebagai rakyat Indonesia. Ada 9 poin yang saya bacakan. Pertama, undangkan hukuman mati bagi koruptor. Nomor 2, hapuskan pensiun seumur hidup DPR. Poin ketiga, pada tunjangan melekat DPR,
pada tunjangan melekat DPR, potong 50% tunjangan beras yang saat ini 12 juta menjadi 6 juta. Poin keempat, pada tunjangan lain-lain DPR saat ini, potong juga 50% tunjangan komunikasi yang saat ini nominalnya 15.554.000 menjadi 7 juta. Nomor 5, jadikan pembikinan SIM sekali seumur hidup. Nomor 6, turunkan pajak yang meringankan rakyat. Nomor 7, pembuktian terbalik kepada kekayaan DPR. Nomor 8, hapuskan bonus-bonus honor-honor bagi DPR. Nomor 9, sahkan undang-undang perampasan aset. Terkait dengan nomor 9, untuk disahkannya undang-undang perampasan aset yang harusnya itu memang lebih yang utama nomor 1, tinggal ketok palu sebetulnya DPR. Diadakan satu yang tidak kalah dengan perampasan aset ya, undang-undang. Pembuktian terbalik. Kita adakan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik adalah mekanisme hukum di mana pihak yang diduga memiliki harta atau kekayaan tidak wajar wajib membuktikan sendiri bahwa kekayaannya diperoleh secara sah dan bukan hasil tindak pidana korupsi. Dalam konteks kekayaan DPR, biasanya anggota DPR sebagai pejabat negara wajib melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Kalau ada perbedaan mencolok antara penghasilan resmi dan harta yang dimiliki, maka anggota DPR tersebut yang harus membuktikan asal-usul kekayaannya. Bukan lagi rakyat atau penegak hukum yang harus repot membuktikan. Contoh sederhana, gaji resmi anggota DPR misalkan lebih kurang 60-70 juta per bulan, termasuk tunjangan bisa lebih besar. Kalau ada anggota DPR punya villa miliaran nilainya, mobil mewah, ataupun rekening fantastis yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi, ia wajib menjelaskan sumber uang itu. Dan selanjutnya, jika tidak bisa dibuktikan sah, maka kekayaan itu bisa dianggap berasal dari tindak pidana, baik korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Adapun yang melandasi dari dasar hukum Indonesia, prinsip ini ada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JU dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Juga ditegaskan dalam aturan mengenai gratifikasi dan aset recovery. Kesimpulannya, pembuktian terbalik pada kekayaan DPR berarti jika ada anggota DPR dengan kekayaan tidak wajar, dialah yang harus membuktikan asal-usulnya sah. Tujuannya supaya 1, beban rakyat dan penegak hukum lebih ringan. Nomor 2, anggota DPR lebih berhati-hati dan menjaga integritas maksudnya ya.
anggota DPR lebih berhati-hati untuk menjaga integritasnya. Nomor 3-nya, kekayaan yang tidak bisa dibuktikan sah bisa disita negara. Nah, demikian pemikiran secara pribadi kami dengan adanya demo dari warga masyarakat seluruh Indonesia dan keprihatinan semua rakyat. Tentunya agar semakin jelas arah tujuan dari saudara-saudara kita yang melakukan demo, bahkan sampai ada korban nyawa. Video ini kami tujukan terkhusus kepada Mbak Salsa Ervina, diaspora Indonesia yang berada di Denmark. Dan selanjutnya kepada Ngersot Dalem sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Terima kasih, salam merdeka. Kami sebagai rakyat Kawulo Nusantara. Rahayu, 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 merdeka.